Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madila Oktaviani. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pangkat. Di sini saya Madila Oktaviani akan menjelaskan tentang pangkat. Ya, sebelumnya kita ke pengertian pangkat dulu. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak angka agak ke atas berdasarkan semantik penulisan huruf disebut sebagai superskrip. Contoh, 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 4 pangkat 3, dan lain-lainnya. Dalam bahasa Inggris, perpangkatan disebut dengan power atau eksponen. Berikut dijelaskan mengenai cara menghitung perpangkatan, sifat, tabel pangkat 2, 3, dan 4. Nah, cara menghitung pangkat. Nah, ini ada 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. 2-nya adalah bilangan pokok. Nah, 3-nya ini yang ditulis kecil itu adalah pangkatnya. Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikalikan 3, 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Bukan 2 dikali 3 ya, tapi 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, contohnya seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya itu ada 3 kali. 2, 2, dan 2. Ya, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, hasilnya 8. Nah, ini 8 ini adalah hasil. Jadi sekali lagi, bilangan pokok itu, cara menghitung bilangan pangkat itu, bilangan pokoknya nih 2 pangkat 3. Berarti bukan 2 dikali 3, tapi 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, itu cara menghitung pangkat ya, paham ya? Nah, sekarang, AN sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N ya. A adalah bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokok, N adalah pangkat atau eksponen, dengan N adalah bilangan bulat positif. Nah, contoh di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, sama dengan 8. Jadi bukan 2 dikali 3 ya, tapi 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, operasi di atas dibaca 2 pangkat 3. Nah, ini lagi ada 3 pangkat 4. Nah, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Bukan 3 dikali 4, tapi 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali ya. Sama dengan 81. Nah, operasi di atas dibaca 3 pangkat 4. Lanjut. Sifat-sifat pangkat. Semua bilangan pangkat 0 adalah 1. Nah, atau sama dengan 1. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, bilangan dengan pangkat negatif. Yang keempat, perkalian bilangan berpangkat. Yang kelima, perpangkatan bilangan berpangkat. Yang keenam, bilangan dengan pangkat pecahan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, semua bilangan pangkat 0 adalah 1. Berdasarkan konsep dasar, semua bilangan yang dipangkatkan 0 mempunyai hasil 1. Contoh, 0 pangkat 0 sama dengan 1. 1 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan seterusnya, sampai 10 pangkat 0 pun sama dengan 1 tetap. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sebenarnya pembuktian ini memerlukan penjelasan teoritis yang lebih rumit. Namun, di sini akan dipaparkan secara sederhana dengan sifat pembagian bilangan berpangkat. Misalnya, 4 pangkat 0 sama dengan 1. 4 pangkat 0 sama dengan operasi pembagian berikut. Dengan mengambil sembarang pangkat. Misalkan bilangan bulatnya misal 2 ya. Kita ambil contoh 2. Boleh 3, boleh 4, terserah kalian. Kita ambil contohnya 2 saja. Nah, 4 pangkat 0 sama dengan 4. Nah, ini bilangan pangkatnya kita pakai 2 ya. 2 kurang 2. Jadi sama dengan 4 dibagi 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. 16 dibagi 16 sama dengan 1. Kita masuk ke sifat yang kedua, perkalian bilangan berpangkat. Nah, jika P merupakan bilangan pokok dan MN merupakan pangkat, dengan PMN merupakan bilangan real berlaku. Catatan, sifat khusus berikut berlaku pada operasi antar bilangan berpangkat apabila bilangan pokok masing-masing bernilai sama. Nah, bilangan pokok masing-masing bernilai sama. Contohnya di sini ya. P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P
pangkat M ditambah N. Contohnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan, tinggal ditambahkan saja ya. 3 di pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, baru dijabarkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Hasilnya 729. Jadi, kalau bilangan pokoknya sama, bilangan pokok itu yang ini nih yang angkanya besar. Nah, kalau bilangan pokok ini sama, tinggal ditambahkan saja bilangan pangkatnya ya. Syaratnya itu harus sama. Sifat yang ketiga, pembagian bilangan berpangkat. Nah, pembagian bilangan berpangkat, jika P merupakan bilangan pokok dan Mn merupakan pangkat, dengan Pmn merupakan bilangan real berlaku. Catatan, sifat khusus berikut berlaku pada operasi antar bilangan berpangkat apabila bilangan pokok masing-masing bernilai sama. Nah, ini P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurang N. Ya, contohnya nih, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9. Nah, ya, kalau tadi perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Dengan syarat bilangan pokok harus bernilai sama. Oke? Nah, ini perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, apa sih perpangkatan bilangan berpangkat? Nah, jika P merupakan bilangan pokok dan Mn merupakan pangkat, dengan Pmn merupakan bilangan real berlaku. Nah, contohnya di sini. P pangkat M, nah dia berpangkat lagi N. Nah, tinggal dikalikan saja pangkatnya. P di pangkat M dikali N. Contoh di sini ya. 4 pangkat 2, dia berpangkat lagi 3, dalam kurung 3 ya. Nah, berarti ini tinggal dikalikan saja. 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Nah, hasil dari 4 pangkat 6 itu adalah 4096. Nah, 4 pangkat 6 ini 4 pangkat 6 ini, ingat ya, bukan 4 dikali 6, tapi 4-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Ya, beda. Nah, selanjutnya bilangan pangkat negatif. Nah, secara matematis, bilangan dengan pangkat negatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, A pangkat min B sama dengan 1 per AB. Nah, ini dia jadi pecahan ya. Nah, 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi, cara menghilangkan negatifnya itu dengan pecahan. Ya. Nah, ini. Jadi, 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. 9-nya dari mana? Dari 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3. Ya. Nah, bilangan dengan pangkat pecahan. Secara matematis, bilangan dengan pangkat pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini. A pangkat M per N. Nah, ini pecahannya pangkatnya ya. Kalau tadi kan cara menghilangkan negatifnya dengan pecahan, kalau sekarang pecahannya yang pangkatnya yang pecahan. Nah, sama dengan akar 2 akar N. Nah, A pangkat M. Contohnya nih, contohnya ya. 4 pangkat 3 per 2 sama dengan, nah, akar 2. Nah, ini 2 akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari 4 pangkat 3 sama dengan, nah, ini terlebih dahulu dicari dulu jawaban yang ini ya. Nah, yang 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa, dijabarkan dulu. 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan hasilnya 64. Nah, 64 ini baru dicari akar kuadratnya. Akar kuadrat dari 64 itu berapa? 8 ya. Nah, jadi tadi cara yang pertama, kalau misalkan perkalian pangkat, itu tinggal ditambahkan asalkan bilangan pokoknya sama. Kalau misalkan bilangan pembagian itu tinggal dikurang, ya kan? Asalkan bilangan pokoknya pun sama. Dan perpangkatan bilangan berpangkat itu dikalikan pangkatnya, ya. Dikalikan pangkatnya.
Nah, kalau misalnya pangkat negatif itu tinggal diganti ke pecahan agar negatifnya hilang. Oke. Nah, kalau yang pangkatnya yang pecahan itu dia dengan akar kuadrat ya kalau bilangan pecahan tadi. Nah, sekarang ada tabel perpangkatan 2, 3 dan 4. Nah, kalian bisa hafalkan pangkat-pangkat ini, pangkat 2, pangkat 3 dan pangkat 4 agar lebih mudah kalau misalkan ada perpangkatan seperti ini, atau jika pun kalian sulit untuk menghafalkan, asalkan kalian tahu rumusnya untuk mencari pangkat, itu sudah bisa kok ya, gampang sekali. Nah, hafal lebih bagus, tapi kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa, yang penting rumus harus hafal. Sifat-sifat tadi, yang perkalian, pembagian, terus bilangan berpangkat, pangkat berpangkat, terus negatif dan pecahan, pangkat pecahan. Nah, itu harus hafal juga cara rumus, cara menghitungnya. Nah, sekian video atau penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami juga untuk kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.